Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Anwar Mutakin selaku dosen pembimbing mata kuliah Kalkulus Diferensial dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan satu kelas. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita telah diberi kesempatan untuk berdiskusi pada video kali ini. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada diskusi kali ini yaitu tentang aplikasi turunan. Saya Grit Grace selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Anggota kelompok saya terdiri dari Agnia Aulianisa Ichwan, Alia Kirana, Elena Tridana Visa, Elinda Yuniati, dan terakhir saya Grit Grace. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi kali ini adalah pembukaan, penyajian materi, sesi tanya jawab bila ada yang ditanya, dan penutup. Yang akan kami bahas pada materi kali ini, yang pertama tentang nilai maksimum dan minimum, yang kedua diferensial dan aproksimasi, dan yang ketiga laju yang berkaitan. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Kita masuki acara selanjutnya yaitu penyajian materi. Saya memberi kesempatan kepada penyaji untuk menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Yuniati, saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai maksimum dan minimum dalam aplikasi turunan. Sebelumnya saya akan menjelaskan definisi nilai maksimum dan minimum. Misalkan suatu titik C berada di S, yaitu daerah asal fungsi f. Kita katakan fc adalah nilai maksimum dari f di S jika fc lebih besar sama dengan fx. Fc adalah nilai minimum dari f di S jika Fc lebih kecil sama dengan Fx. Fc adalah nilai ekstrem dari f di S jika Fc nilai maksimum atau minimum. Teorema eksistensi maksimum minimum. Jika f kontinu pada selang tertutup A, B, maka f punya nilai maksimum dan minimum pada selang tersebut. Teorema titik kritis. Ada 3 jenis titik kritis, yaitu titik ujung, titik stasioner, dan titik singular. Langkah-langkah mencari nilai ekstrem. Misal, kita mencari nilai ekstrem dari f. Yang pertama yaitu cari nilai titik kritis f di ujung, stasioner, dan singular. Yang kedua yaitu tentukan nilai f di titik-titik tersebut, yaitu FA, FB, dan FC. Nilai terbesar sama dengan maksimum dan nilai terkecil sama dengan minimum. Untuk menjawab soal tersebut, maka kita harus mencari nilai stasioner fx, yaitu di f aksen x sama dengan 0. Jadi, x kuadrat min x sama dengan 0, x dalam kurung x min 1 sama dengan 0, yaitu x sama dengan 0 atau x sama dengan 1. Jadi, fungsi fx sepertiga x pangkat 3 min setengah x kuadrat plus 10 akan stasioner pada saat nilai x sama dengan 0 atau 1. Selanjutnya, soal nomor 2 yaitu fungsi y sama dengan x pangkat 3, 3x kuadrat plus 3x min 2 mempunyai nilai stasioner. Untuk menjawab soal tersebut, maka kita harus menulis diketahui fx sama dengan y sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 3x min 2. Nilai stasioner fx didapat ketika f aksen x sama dengan 0. Maka 3x kuadrat min 6x plus 3 sama dengan 0. 3 dalam kurung x kuadrat min 2x plus 1 sama dengan 0. Jadi 3 dalam kurung x min 1 sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Untuk x sama dengan 1, maka diperoleh nilai stasioner. Kita substitusikan nilai 1 ke persamaan turunan tersebut, yaitu f1 sama dengan 1 pangkat 3 minus 3 dikali 1 pangkat 2 plus 3 dikali 1 minus 2 sama dengan 1 min 3 plus 3 min 2, yaitu sama dengan minus 1. Jadi nilai stasioner fungsi tersebut adalah y sama dengan minus 1. Selanjutnya nomor 3 yaitu fungsi px sama dengan
2x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 12x mempunyai titik stasioner pada. Untuk menjawab soal tersebut, maka kita harus menulis Px sama dengan 2x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 12x. Titik stasioner dicari saat P aksen X sama dengan 0. Jadi, turunan dari persamaan tersebut yaitu 6x kuadrat plus 18x plus 12 sama dengan 0. 6 dalam kurung x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 0. Jadi 6 dalam kurung x min 2 dalam kurung x min 1 sama dengan 0. Jadi x sama dengan 1 atau x sama dengan 2. Untuk x sama dengan 1, kita substitusikan angka 1 ke dalam persamaan tersebut. Jadi diperoleh P1 sama dengan 2 dikali 1 pangkat 3 min 9 dikali 1 pangkat 2 plus 12 dikali 1 sama dengan 2 minus 9 plus 12 sama dengan 5. Sehingga titik stasionernya adalah diperoleh P2 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 3 min 9 dikali 2 pangkat 2 plus 12 dikali 2 sama dengan 16 dikurang 36 plus 24 sama dengan 4. Sehingga titik stasionernya adalah 2,4. Jadi fungsi P memiliki 2 titik stasioner. Selanjutnya contoh soal yang keempat. Terdapat soal nilai maksimum dari fungsi ft sama dengan t ditambah akar a min 2t adalah 10. Nilai dari a adalah, di sini kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui kan fungsi t sama dengan t plus akar a min 2t. Lalu fungsi ini kita turunkan menjadi 1 plus setengah dikali a min 2t akar min setengah dikali min 2 sama dengan 1 dikurang 1 per akar A2, maaf, A min 2T. Lanjut, setelah dapat turunan pertama dari fungsi yang diketahui ini, kita cari fungsi f maksimum ketika f absen T sama dengan 0, sehingga kita peroleh seperti pada gambar ini, 1 min 1 per akar A min 2T sama dengan 0. Lalu kita pindahkan 1 ini ke sebelah kanan, menjadi 1 per akar A min 2T sama dengan 1. Lalu akar A min 2T sama dengan 1. Dengan demikian kita dapat F maksimumnya itu T plus 1 sama dengan 10. Berarti T sama dengan 9. Karena itu kita masukin ke dalam fungsi akar ini. Akar A min 2 dikali 9 sama dengan 1. 2 dikali 9, 18. Kita turunin A. Jadi A dikurang 18 sama dengan 1. A sama dengan 19. Jadi nilai A itu sama dengan 19. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnia Auliani Ikhwan. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang kelima. Misalkan bilangan itu adalah X dan Y. X ditambah Y sama dengan 25. Perkaliannya sama dengan X kali Y. Nah, dari sini Y sama dengan 25 min X, sehingga diperoleh X dikali 25 min X sama dengan 25 min X kuadrat. Sama dengan 25 min X kuadrat. Sehingga dari sini syarat untuk mencapai nilai maksimum P aksen harus sama dengan 0. Sehingga dari sini P aksen X sama dengan 25 min 2X. P aksen harus sama dengan 0. Sehingga diperoleh 25 min 2X harus sama dengan 0. X sama dengan 25 per 2. Nah, X sama dengan 25 per 2, maka diperoleh Y sama dengan 25 min X. Jadi 25 dikurang 25 per 2 sama dengan 25 per 2. Jadi bilangannya adalah 25 per 2 dan 25 per 2. Selanjutnya, topik yang akan kita bahas kali ini adalah diferensial dan aproksimasi. Pertama, kita lihat definisi diferensial. Asumsikan Y itu adalah suatu fx, suatu fungsi yang dapat didiferensialkan dan tergantung pada x. Maka, delta x menunjukkan peningkatan nilai x. Kemudian, dx disebut diferensial dari variabel x
dengan dx sama dengan delta x. Selanjutnya, delta y menunjukkan perubahan nilai y ketika x berubah dari x menjadi x ditambah delta x dengan delta y sama dengan fx ditambah delta x kurang fx. Selanjutnya, dy disebut diferensial dari variabel y dengan dy sama dengan f aksen x dx. Selanjutnya, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Nah, contoh soal yang pertama ini, temukan dy dari y sama dengan 2x pangkat 2 min 4x tambah 1 pangkat 20. Pertama, kita asumsikan yang ada dalam kurung ini sebagai u. Jadi, u-nya itu adalah 2x pangkat 2 min 4x tambah 1. Dan y-nya itu sama dengan u pangkat 20. Karena yang ditanya itu adalah dy, jadi kita cari karena u tergantung pada x, jadi du-nya sama dengan 4x min 4 dx. Karena turunan dari 2x pangkat 2 sama dengan 4x, dan min 4x sama dengan min 4. Lalu, yang y sama dengan u pangkat 20, maka dy-nya itu sama dengan 20 u pangkat 19 du. Nah, lalu kita masukkan atau substitusikan u ini 2x pangkat 2 min 4x tambah 1. Jadi, dy sama dengan 20 buka kurung 2x pangkat 2 min 4x tambah 1 pangkat 19 du-nya tadi 4x min 4 dx. Selanjutnya kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Temukan dy dari y sama dengan sin x pangkat 3 min 3x. Sama seperti contoh soal yang pertama, kita asumsikan x pangkat 3 min 3x yang ada dalam kurung ini sebagai u. Kemudian y sama dengan sin u. Nah, karena lagi-lagi dicari dy, kita tentukan du-nya. Jadi, u sama dengan x pangkat 3 min 3x adalah du sama dengan 3x pangkat 2 min 3 dx. Karena x pangkat 3 turunan dari 3x pangkat 2 dan min 3x jadi min 3. Kemudian y sama dengan sin u, maka dy sama dengan cos u du. Kemudian kita masukkan u-nya jadi cos x pangkat 3 min 3x, 3x pangkat 2 min 3 dx, sama dengan dy sama dengan 3x pangkat 2 min 3, cos x pangkat 3 min 3x dx. Selanjutnya kita akan bahas tentang definisi aproksimasi. Asumsikan y sama dengan fx adalah fungsi yang dapat diferensialkan dan tergantung pada x. Maka delta y menunjukkan perubahan nilai y ketika x berubah dari x menjadi x tambah delta x. Dengan delta y sama dengan fx tambah delta x dikurang fx. Maka fx ditambah delta x sama dengan fx ditambah delta y. Aproksimasi fx ditambah dy sama dengan fx ditambah f aksen x dx. Hasilnya f aksen fx tambah delta x diaproksimasi jadi fx ditambah f aksen x delta x. Selanjutnya ke contoh soal aproksimasi. Selanjutnya langsung aja kita ke contoh soal yang pertama tentang aproksimasi. Temukan aproksimasi terbaik untuk nilai akar 4,6. Langsung saja kita jawab, y sama dengan fx sama dengan akar x. Jadi akar 4,6 itu sama dengan f 4,6.
Nah, seperti yang tadi kita bahas di slide sebelumnya, fx ditambah delta x diaproksimasi fx ditambah f aksen x delta x itu jadi f4,6 diaproksimasi f4, x-nya itu diganti 4, ditambah f aksen 4 dikali 0,6. Delta S-nya kenapa 0,6? Karena 4,6 dikurang 4 sama dengan 0,6. Kemudian akar 4,6 diaproksimasi akar 4 ditambah 1/2 akar 4. Kenapa 1/2 angka 4? Karena F aksen 4 itu sama jadi yang di atas ini F aksen X itu jadi 1/2 akar X. Jadi X-nya karena di sini X-nya 4, jadi kita masukkan 4 dikali 0,6. Maka 2 ditambah 1/2 kali 2 dikali 0,6, maka yang kita peroleh adalah 2 ditambah 0,15 sama dengan 2,15. Jadi akar 4,6 sama dengan 2,15. Selanjutnya, contoh soal kedua temukan aproksimasi terbaik untuk nilai akar 8,2. Di sini kita misalkan dulu akar 8,2-nya itu menjadi akar X, di mana kita akan memasukkan akar X ini menjadi fungsi X. Jadi akar 8,2 itu kita masukkan dalam fungsi menjadi fungsi maksudnya menjadi F dalam kurung 8,2. Lalu kita masukkan rumus aproksimasi di mana ada F dikali X ditambah delta X, aproksimasi F dikali X ditambah F absen X delta X. Kita masukkan angka ininya, X plus delta X-nya 8,2. Lalu aproksimasi dari Fx. Ini kenapa menjadi 9? Karena kita mencari nilai terdekat dari 8,2. Lalu F absennya juga kita ubah menjadi F absen X dikali min negatif 0,8. Oke, kita turunin menjadi akar 8,2, aproksimasi akar 9 ditambah 1/2 akar 9 dikali negatif 0,8. Aproksimasi 3 plus 1/2 kali 3 dikali negatif 0,8. Aproksimasi 3 dikurang 0,133 ditambah 2,867. Jadi, kita temukan hasil dari nilai akar 8,2 yaitu 2,867. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agni Auliani Ikhwa. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang kelima. Misalkan bilangan itu adalah X dan Y. X ditambah Y sama dengan 25. Perkaliannya sama dengan X kali Y. Nah, dari sini Y sama dengan 25 min X, sehingga diperoleh X dikali 25 min X sama dengan 25 min X kuadrat. Sama dengan 25 min X kuadrat. Sehingga dari sini syarat untuk mencapai nilai maksimum P aksen harus sama dengan 0. Sehingga dari sini P aksen X sama dengan 25 min 2X. P aksen harus sama dengan 0. Sehingga diperoleh 25 min 2X harus sama dengan 0. X sama dengan 25/2. Nah, X sama dengan 25/2, maka diperoleh Y sama dengan 25 min X. Jadi, 25 dikurang 25/2 sama dengan 25/2. Jadi, bilangannya adalah 25/2 dan 25/2. DY dari Y sama dengan X pangkat 3 min 3X plus 1. Artinya, yang diminta di sini adalah diferensial dari Y. Jadi, untuk menyelesaikan soal ini, kita turunkan jadi DY sama dengan 3X kuadrat min 3X dx. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elena Tridanafisa dan di sini saya akan menjelaskan mengenai laju yang berkaitan. Oke, aplikasi turunan laju pertumbuhan terjadi jika didapatkan peubah Y yang disebut N waktu T, maka jika diturunkan akan menjadi dy per dt. Jika selain peubah Y yang berkaitan dengan T, terdapat juga peubah X dan kita juga mengetahui tentang dx per dt.
Nah, langkah-langkah mencari laju yang berkaitan seperti apa sih? Nah, berikut langkah-langkah mencari laju yang berkaitan. Langkah pertama, gambarlah diagram yang berlaku untuk semua T sama dengan 0. Langkah yang kedua, nyatakan apa yang diketahui dan informasi apa sih yang diinginkan tentang perubahan. Nah, informasi ini akan berbentuk turunan terhadap T. Selanjutnya, langkah yang ketiga, tuliskan sebuah persamaan yang menghubungkan perubahan yang benar untuk semua waktu T lebih besar daripada 0. Bukan hanya pada beberapa saat tertentu ya. Selanjutnya, langkah yang terakhir yaitu langkah yang keempat. Diferensialkan persamaan dalam langkah 3 secara implisit terhadap T. Nah, persamaan yang dihasilkan memuat turunan-turunan terhadap T benar untuk semua T lebih besar daripada 0. Selanjutnya pada soal laju berkaitan. Terdapat soal seorang anak laki-laki menerbangkan layang-layang yang tingginya 150 kaki. Jika layang-layang tersebut bergerak horizontal menjauhi anak itu pada 20 kaki per detik, berapa cepat kaki layang-layang terpakai ketika layang-layang itu 250 kaki dari anak laki-laki tersebut? Oke, langkah pertama, langsung saja ke penyelesaian. Ada baiknya kita mensketsakan pernyataan di atas itu, kita sketsakan ke dalam gambar. Contohnya seperti ini, X-nya 20 kaki per detik, lalu ketinggiannya 150, Z-nya kita buat 250 kaki. Oke, selanjutnya. Dengan menggunakan rumus Pythagoras, kita peroleh X pangkat 2 ditambah 150 pangkat 2 ditambah Z pangkat 2. Lalu X pangkat 2 ditambah 150 pangkat 2 sama dengan 250 pangkat 2. Baru kita jumlahin menjadi X pangkat 2 ditambah 150 pangkat 2 itu 22.500. 250 pangkat 2 itu 62.500. Lalu kita pindah ruaskan menjadi X pangkat 2 sama dengan 40.000. X sama dengan 2.200. Maka apabila dikaitkan dengan waktu menggunakan diferensial implisit, Z pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 ditambah 150. Z-nya itu kita ubah menjadi 2Z. dx per dt sama dengan 2x dx per dt ditambah 0. Lalu kita masukkan nilai Z-nya. 2 dikali 250 dx per dt sama dengan X-nya juga kita masukin. 2 dikali 200 kali 20. 500 dx per dt sama dengan 8.000. Lalu 500 kita pindahkan ke, bukan kita pindahkan, tapi sama-sama kita bagi 500 menjadi dx per dt sama dengan 8.000 per 500. Ditemukan hasil dx per dt-nya itu 16 kaki per detik. Maka cepatnya tali layang-layang yang terpakai oleh anak itu adalah 16 kaki per detik. Di contoh soal nomor 2 ini terdapat sebuah lingkaran dengan jari-jari bertambah dengan kelajuan 2 cm per detik. Nah, tentukan laju pertambahan dari A keliling lingkaran, B luas lingkaran saat jari-jarinya 10 cm. Nah, langsung aja ya. A. Rumus keliling lingkaran. K sama dengan 2 VR. Maka laju pertambahan keliling lingkaran yaitu dk per dt sama dengan 2V dx per dt. dk per dt sama dengan 2V. Nah, ini adalah persamaan. Selanjutnya, 2k per dt sama dengan 4V cm per detik. Jadi, laju pertambahan keliling lingkarannya dk per dt ya, atau sama dengan 2V 4V cm per detik. Selanjutnya kita cari rumus luas lingkaran. Nah, rumus luas lingkaran itu kan L sama dengan VR kuadrat. Nah, maka laju pertambahan luas lingkarannya menjadi DL
per dt itu sama dengan V dikali 2R dikali dengan dr per dt. Selanjutnya, dl per dt sama dengan V dikali 2 dikali 10 lalu dikali lagi oleh 2. Nah, dl per dt sama dengan 40 V cm kuadrat per detik. Jadi, laju pertambahan luas lingkarannya adalah 40 V cm kuadrat per detik. Langsung aja kita ke contoh soal yang ketiga, laju yang berkaitan. Nah, suatu cairan mengalir ke dalam tangki silinder vertikal yang mempunyai jari-jari 6 kaki pada laju S kaki kubik per menit. Seberapa secepat sih permukaan air naik? Langsung aja kita gambar ya. Diketahui, jadi di sini ada sebuah silinder dan dia mempunyai R atau jari-jari sama dengan 6 kaki. Nah, selanjutnya kita cari dulu df per dt-nya sama dengan 8 kaki kubik per menit. Nah, pertama kita cari dulu rumus volume tabungnya, yaitu F sama dengan VR kuadrat dikali dengan H. Maka F sama dengan V dikali tadi jari-jarinya 6, jadi 6 kuadrat dikali H. Maka volumenya 36 VH. Maka laju kenaikan airnya adalah dF per dt sama dengan 36 V dikali dH per dt. Langsung kita dapatkan S sama dengan 36 V dikali dH per dt. Nah, dH per dt sama dengan 8 per 36 V sama dengan 2 per 9 V kaki per menit. Langsung aja kita bahas contoh soal laju berkaitan yang keempat. Nomor 4. Sebuah balon naik secara vertikal di atas titik A di tanah pada laju 15 kaki per detik. Nah, titik B terletak di tanah satu level dengan A dan berjarak 30 kaki dari A. Nah, ketika balon tingginya 40 kaki dari A, maka laju berapakah sih jarak balon dari B berubah? Nah, apabila dipresentasikan dalam bentuk gambar, soal tersebut akan menjadi seperti ini. Nah, di situ ada balonnya, jaraknya 40 kaki dari titik A, lalu titik A dari titik B, jaraknya 30 kaki. Apabila kita representasikan dalam bentuk trigonometri, nah akan jadi seperti ini. Ada sebuah segitiga dengan titiknya itu yang di ujung balon, lalu lurus ke bawah ada titik A. Nah, dia jaraknya X sama dengan 40, selanjutnya dari titik A ke titik B itu 30. Yang ditanya adalah Z garis miringnya atau dz per dt. Langsung aja kita cari jawabannya. Untuk mencari panjang sisi Z, kita bisa menggunakan rumus Pitagoras. X kuadrat ditambah 30 kuadrat sama dengan Z kuadrat. Z kuadrat ini yang kita cari ya, atau sisi miringnya. Selanjutnya 40 kuadrat ditambah 30 kuadrat sama dengan Z kuadrat. Ini kita substitusi ya, tadi X-nya kan 40 kan. Terus 40 kuadrat ditambah 30 kuadrat sama dengan 2500 sama dengan Z kuadrat. Nah, kita akar nih 2500-nya, maka kita dapatkan sisi miringnya atau sisi Z itu sama dengan 50. Maka 2X dikali 2X per dt ditambah 0 sama dengan 2Z dikali dz per dt. Nah, kita masukin 2 dikali 40 dikali 15 sama dengan 2 dikali 50 dikali dz per dt. Maka kita dapatkan hasilnya 1200 sama dengan 100 dikali dz per dt. Maka dz per dt sama dengan 12 kaki per detik. Baik, saya sekarang akan menjelaskan tentang soal laju yang berkaitan. Oke, contoh 3. Sebuah pesawat udara terbang ke utara dengan laju 640 mil per jam. Melintas sebuah kota pada tengah hari. Pesawat kedua terbang ke timur dengan laju 600 mil per jam. Langsung di atas kota yang sama 15 menit kemudian. Jika pesawat-pesawat itu terbang pada ketinggian yang sama, seberapa cepat mereka berpisah pada pukul 1.15 PM? Nah, soal ini bisa diselesaikan dengan digambar dulu. Misalnya, T menyatakan lamanya jam setelah pukul 12.15 dan Y sama dengan jarak yang ditempuh pesawat ke utara pada pukul 12.15. Nah, ke arah utara itu ke atas.
jadi 640 mil per jam. X sama dengan jarak tempuh pesawat ke arah timur pada pukul 12.15. Ke arah timur berarti garisnya yang seperti ini, yang tiduran di bawah. Dan S adalah jarak antar pesawat. Jadi S ini dapat ditarik garis antara pesawat yang menuju utara dan pesawat yang menuju timur. Nah, T sama dengan 15 menit dari tengah hari ke pukul 12.15 ke arah utara. Nah, ini kan belum diketahui berapa kelajuannya saat T-nya 15 menit. Maka bisa dicari menggunakan kelajuan yang ke arah tadi. Berarti 640 dibagi 4. 4-nya ini dari mana? 4 didapat dari 1 jam 60 menit dibagi 15 menit. Hasilnya 4. Jadi 640 dibagi 4 sama dengan 160 mil. Kemudian, jarak dari kota ke pesawat arah utara pada saat T akan sebesar Y plus 160. Nah, untuk semua T lebih dari 0, diketahui DY per DT turunan Y terhadap T sama dengan 640. Dan DX per DT turunan X terhadap T sama dengan 600. Nah, tadi yang ingin dicari adalah DS per DT, yaitu turunan S terhadap T. Saat T sama dengan 1 pada pukul 1.15. Gambar ini kan segitiganya siku-siku. Jadi kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Untuk mencari S berarti S kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Di sini Y kuadrat berarti Y plus 160 kuadrat. Nah, ini bisa dicari S-nya, yaitu S sama dengan akar 600 kuadrat plus 640 plus 160 kuadrat. Yang hasilnya adalah akar 1 juta atau 1000. Kemudian kita kembali ke persamaan S kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y plus 160 kuadrat. Kita turunkan menjadi 2S. S diturunkan terhadap T sama dengan 2X. X diturunkan terhadap T ditambah 2 dikali Y plus 160. Y diturunkan terhadap T. Nah, bisa disederhanakan menjadi S dikali DS per DT sama dengan X dikali DX per DT ditambah Y plus 160. Ditambah Y plus 160 dikali DY per DT. Nah, persamaan ini tadi kita masukkan angka yang sudah kita ketahui. S tadi kan sudah diketahui 1000, maka kita masukkan si 1000 ini ke persamaan yang tadi. Jadinya 1000 DS per DT. Nah, X kan 600 dikali DX per DT. Nilai DX per DT adalah 600. Maka 600 dikali 600 ditambah 640 plus 160 dikali turunan Y terhadap T tadi 640. Maka setelah dihitung hasilnya adalah 872.000. Jadi DS per DT hasilnya 872 mil. Jadi pada pukul 1.15 pesawat-pesawat itu berpisah pada kecepatan 872 mil per jam. Demikian presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan. Ulang. Demikian pemaparan materi dari kami, kelompok 5. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas kekurangannya. Dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.